Tragis, seorang ibu tega membunuh anak kandungnya yang berusia 8 tahun hanya karena jengkel korban sulit memahami pelajaran secara online. Mirisnya sang suami ikut terlibat dan menguburkan anaknya tersebut di pemakaman umum di wilayah Lebak, Banten dengan kondisi jenazah masih berpakaian lengkap. Nggak punya niatan buat ngebunuh anak saya. Cuman saya melakukan itu karena terbawa emosi. Inilah pengakuan Lia, ibu yang tega menghabisi nyawa putri kandungnya Kesha Safia hanya karena kesal korban tidak mengerti belajar secara online. Pembunuhan keji ini terjadi 26 Agustus lalu di kontrakan tempat tinggal korban di Tangerang, Banten. Korban disiksa sang ibu lantaran tidak mengerti dan sulit fokus saat belajar online. Dengan sadis, sang ibu menganiaya korban hingga meregang nyawa. Sedangkan ayah korban yang menguburkan jenazah putrinya mengaku tidak mengetahui peristiwa penganiayaan terhadap anaknya yang dilakukan sang istri. Ia hanya berharap istrinya tidak ditahan polisi, sehingga ia dan istrinya membawa jenazah anaknya menggunakan sepeda motor ke Lebak, Banten untuk dikuburkan. Usai menguburkan putrinya masih dengan pakaian lengkap, pasangan suami istri ini kembali ke Jakarta dan melapor ke polisi, berpura-pura mengatakan bahwa putrinya hilang. Karena saya takut istri saya masuk ke polsek, Pak. Karena saya kasihan sama anak saya yang satunya, nggak ada yang ngurusin, Pak. Itu nggak langsung kepikiran ke Banten itu, Pak. Enggak. Tapi atas kesepakatan kamu berdua dibawa ke Banten. Iya. Untuk mengenakan jejak berkebun lagi daerah Cijaku. Iya. Biar dekat. Nguburnya coba jelasin. Ya nguburnya sih, ya kayak gitu sih, Pak, asal. Siapa yang gali kuburnya siapa? Kalau gali kuburnya sih gantian, Pak. Imam sendiri? Iya, gantian sama Apa? istri. Ya, saya pinjem cangkul. Pinjem cangkul, Pak. Sementara itu pemilik cangkul yang digunakan pelaku menguburkan jasad bocah malang tersebut mengaku trauma karena tidak menyangka cangkul yang ia pinjamkan digunakan untuk mengubur korban pembunuhan. Orang yang tidak dikenalnya itu mengaku meminjam cangkul untuk mengubur bangkai kucing yang sebelumnya ia tabrak dan mati di jalanan. Pinjam cangkul gitu saya. Waduh Bu, katanya. Hati-hati itu katanya, harus curiga gitu. Ya curiga gimana, orang dia pinjamnya juga buat nguburin kucing gitu ya. Kebetulan kan saya ngurusin banyak kucing di sini. Jadi kalau ada ya kucing yang mati suka sedih gimana gitu ya. Kalau misalkan nggak ini, ngegoler gitu aja kan, langsung kita ambil, kita kuburin, suka sedih gitu. Ingatnya ke kucing kita aja. Zulkifli, paman korban, mengaku sebelum kejadian, korban bersama kedua orang tuanya sempat berlibur dan menginap di rumahnya di Cijaku, Lebak, Banten selama 3 hari. Meski telah diberi garis polisi, hingga kini warga masih terus mendatangi area makam korban. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Lebak AKP David Adikusuma. Selamat siang Pak David. Selamat siang, Mbak. Iya, Pak David, seperti apa kronologi kejadian berdasarkan penyelidikan sejauh ini? Alhamdulillah, untuk sejauh ini penanganan kami sudah melakukan penetapan tersangka kepada kedua pelaku. Pertama dengan pelaku atas nama inisial LH dan inisial IS. Baik, Pak David, apakah alasan pelaku membunuh korban ini hanya karena kesal, tidak paham, diajarin secara online untuk sekolahnya, atau ada pemicu lain, Pak, berdasarkan hasil penyelidikan? Dari hasil pemeriksaan terhadap kedua tersangka, kami mendapati memang kedua tersangka, khususnya ibu kandung korban ini yang dalam hal ini menjadi tersangka sebagai diduga pelaku pembunuhan. Memang sebelumnya kami mendapati informasi pelaku ini sempat menganiaya korban sering, karena dari beberapa dokumentasi yang kita dapati bahwa korban ini sempat mengalami ada foto lebam dan di bagian mata dan di bagian mulut. Iya, Pak David, diketahui korban juga memiliki kembaran. Bagaimana saat ini kondisi anak lain dari pelaku? Untuk kembarannya sudah kami lakukan koordinasi dengan P2 TP2A Kabupaten Lebak untuk pendampingan.
pendampingan saudari kembar tersebut kepada kakak kandung tersangka, yang dalam hal ini pamannya. Baik, tapi kembaran ini dipastikan dalam kondisi baik ya Pak ya? Dalam kondisi baik. Baik, bagaimana akhirnya polisi mengetahui bahwa kejadian ini adalah pembunuhan? Karena awalnya pelaku ini mengaku bahwa anaknya hilang, Pak. Berawal dari penemuan masyarakat di TKP Taman Pemakaman Umum Kampung Gunung Kendeng, Kelurahan Cipalabu, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak. Ada masyarakat curiga terhadap gundukan tanah merah. Gundukan tanah merah tersebut lalu digali sehingga ditemukan kaki mayat. Nah, selanjutnya masyarakat koordinasi menghubungi pihak desa dan menghubungi Polsek, lalu Polsek menghubungi Polres dan kami datang ke TKP untuk identifikasi awal. Baik, diketahui yang melakukan penganiayaan hingga tewas ini adalah ibu korban ya Pak ya, tersangka berinisial LH. Kalau suami dari pelaku atau inisial IS ini perannya seperti apa Pak? Dari keterangan pelaku IS ini, suami daripada tersangka ini, jadi pada tanggal 26 Agustus kejadian penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa tersebut yang ber-TKP di Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dibawa mayat tersebut, anak yang mana ini dalam hal ini anaknya, dibawa ke TKP Gunung Kendeng yang di Kabupaten Lebak guna untuk dimakamkan. Namun cara mereka memakamkan dimakamkan oleh ayahnya dengan cara yang tidak wajar karena ketakutan dari pihak kepolisian. Baik, berapa ancaman pidana untuk pasangan suami istri ini? Untuk ancaman pidananya kami tetapkan pasal sebagaimana dimaksud pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan kami juga memasukkan pasal 340 dan atau pasal 338 dan 351 KUHP pidana dengan ancaman 15 tahun penjara, dan untuk ancaman perlindungan anaknya ditambah sepertiga karena yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Baik, terima kasih AKP David Adi Kusuma, Kasat Reskrim Polres Lebak, Banten atas informasinya. Sama-sama. Pemirsa, terdakwa korupsi normalisasi sungai di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur mengembalikan uang hasil korupsi senilai lebih dari 1 miliar rupiah secara tunai. Proses penghitungan uang tersebut membutuhkan waktu lebih dari 2 jam. Karyawan salah satu bank di Mojokerto, Jawa Timur ini menghitung satu persatu pecahan uang Rp100.000 dan Rp50.000. Teller di salah satu bank ini sengaja didatangkan Kejaksaan Negeri Mojokerto untuk menghitung uang senilai 1 miliar 30 juta rupiah. Tumpukan uang ini merupakan hasil korupsi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, Didik Pancaning Agro. Didik mengembalikan uang hasil korupsi normalisasi sungai di Kecamatan Jatirejo dan Gondang tahun 2016 lalu secara tunai. Perkara ini adalah perkara di mana terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan melakukan penggalian mineral tanpa izin dari yang berwenang. Proses penghitungan uang ini membutuhkan waktu lebih dari 2 jam. Selain dihitung secara manual, uang hasil korupsi ini juga dihitung dengan menggunakan mesin. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk menegakkan tertib protokol kesehatan selama masa PSBB, petugas memberikan sanksi bagi pelanggar. Sanksi yang diberikan tidak pandang bulu, mulai dari menyapu fasilitas umum hingga hukuman push-up. Seorang pengendara motor tak bisa berkelit saat dihadang petugas di Mampang Raya, Jakarta Selatan. Pemuda itu terjaring razia justisi protokol kesehatan karena kedapatan tidak menggunakan masker. Setelah meminta data-data pelanggar, pemuda itu kemudian diberi hukuman mengucapkan Pancasila dengan lantang. Tak sampai di situ, pelanggar juga disanksi menyapu fasilitas umum.
Petugas gabungan juga menegur warga lainnya yang tidak menggunakan masker dengan benar. Pria tersebut protes dan berdalih tidak mengenakan masker dengan benar karena tertiup angin. Yang ngelihat cari perkara aja. Kenapa Bapak tadi pakai masker apa enggak sih Pak? Pakai. Kendor tapi Pak? Atau gimana Pak? Ya namanya kena angin ya kendor. Untuk tidak lupa 3M. Apa tuh 3M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Razia protokol kesehatan juga digelar petugas gabungan bersama perangkat RT dan RW Kelurahan Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat. Warga yang kedapatan tidak menggunakan masker dihukum push up. Namun, sebagian dari pelanggar tidak keberatan dengan sanksi yang diberikan karena dianggap sebagai pengingat bahaya penyebaran virus corona. Dulu. Makasih Pak ya. Jangan dipakai. Ya, saya dalam jiwa. Makasih ya. Lupa Pak. Iya. Terima nggak diberikan sanksi itu sampai Terima. Jajaran Polri, TNI, dan Satpol PP menggelar operasi justisi untuk menegakkan protokol kesehatan seiring diberlakukannya kembali pembatasan sosial berskala besar di Jakarta. Selama operasi justisi, petugas gabungan akan menindak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona. Sesuai aturan yang berlaku, pelanggar dikenakan sanksi kerja sosial selama 1 jam hingga membayar denda sebesar Rp250.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 6.800 personil gabungan diterjunkan dalam operasi justisi yang digelar dalam rangka mengawasi penerapan PSBB Jilid 2. Hari ini Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana meninjau hari ketiga pelaksanaan operasi justisi. Hingga Rabu pagi tercatat sebanyak 12 pelanggaran ditemukan dari warga dan pengemudi kendaraan yang masih tidak mematuhi kewajiban menggunakan masker. Selama 2 hari pelaksanaan operasi justisi sejak Senin lalu, Polda Metro Jaya mencatat sebanyak 9.734 pelanggaran. Dengan rincian 6.279 memilih sanksi sosial berupa menyapu jalan, 484 orang memilih sanksi denda sebesar Rp250.000. Polda Metro Jaya mencatat selama 2 hari operasi justisi jumlah akumulasi denda yang terkumpul mencapai Rp88 juta. Razia pembatasan sosial berskala besar digelar di lingkungan perumahan. Razia dilakukan secara humanis dan persuasif guna mendorong kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Gunakan masker Pak ya. 5 orang harus gunakan masker. Siap. Terima kasih Pak ya. Personil gabungan bekerja sama dengan perangkat RW Kelurahan Cakung menggelar razia justisi protokol kesehatan. Razia pada pagi tadi tidak hanya menyasar lingkungan perumahan, tetapi juga titik kumpul warga. Diharapkan warga menyadari bahaya penyebaran virus corona dan selalu mematuhi aturan mengenakan masker dan menerapkan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk informasi selengkapnya sudah ada rekan Yosefina Damaris di Cakung dan juga Menia Mutiara di Pasar Jumat. Pertama kita akan ke Cakung terlebih dahulu, ada Yosefina di sana. Yosi, bagaimana suasana di sana? Apakah masih ditemukan warga yang tidak mengenakan masker? Iya, Stephanie dan juga Bernadetta, razia PSBB ataupun razia protokol kesehatan di perumahan Jakarta Garden City, tepatnya di RW 14 Cakung Timur, tadi sudah dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya kompleks perumahan ataupun rumah-rumah warga, tapi razia juga difokuskan di titik lain yang menjadi area kerumunan warga. Tadi dimulai di Balai Warga, kemudian bergeser ke restoran cepat saji. Di sana petugas yang terdiri dari RW, kelurahan, kemudian bekerja sama dengan TNI, Polri, dan juga Satpol PP menertibkan sejumlah ojek online yang tengah menunggu pesanan, mengimbau supaya tidak berkerumun dan juga tetap menggunakan masker. Kemudian dilanjutkan ke jalan raya. Di sana lagi-lagi mengingatkan setiap pengguna jalan yang melintas untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan titik selanjutnya ada di Pasar Modern, tempat kami melaporkan saat ini. Tadi petugas menertibkan sejumlah
sejumlah rumah makan yang beroperasi di pasar modern ini dan memastikan bahwa rumah makan tersebut tidak menerima ataupun tidak melayani dine-in. Artinya masyarakat bisa tetap membeli makanan, tapi makanannya langsung dibawa pulang, tidak boleh makan di tempat. Tadi dari pihak RW menyebutkan bahwa razia ini nantinya akan digelar secara rutin hingga PSBB DKI dicabut ataupun selesai. Tapi karena ini pertama kali dilakukan, jadi sifatnya masih humanis dan juga persuasif. Selanjutnya akan dikenakan sanksi kepada para pelanggar. Dan menariknya Stephanie dan juga Bernadetta tadi tidak hanya patroli tapi juga ada aksi bagi-bagi masker dan setiap harinya dari pihak RW dan juga kelurahan ini melakukan kontrol terhadap warganya. Jika ditemukan ada warga yang positif COVID-19, maka dari pihak RW dan juga kelurahan ini akan membantu proses rujukan sehingga yang bersangkutan ataupun pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 bisa langsung melakukan isolasi secara mandiri di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Stephanie dan Bernadetta. Baik, terima kasih Yosefina. Dari Cakung kini kita menuju ke Pasar Jumat. Ada Menia Mutiara di sana. Menia, bagaimana hasil razia sejauh ini di Pasar Jumat? Ya, Stephanie, Data dan pemirsa, masuk ke hari ketiga pemberlakuan operasi justisi di kawasan Pasar Jumat Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hingga siang hari ini tercatat ada sekitar 9 pelanggar dan mayoritas ditemukan tidak mengenakan masker. Sementara operasi justisi ini di kawasan Pasar Jumat sudah tergelar sejak pukul 6 hingga 20 malam nanti. Terdapat diantaranya 4 imbauan penting yang terus digencarkan oleh para petugas gabungan, yakni 4M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Sementara itu di sisi lain arus lalu lintas yang memasuki kawasan DKI Jakarta dari Tangerang Selatan, mengingat kawasan Pasar Jumat ini merupakan kawasan perbatasan. Tadi juga para petugas sudah melakukan operasi untuk mengecek para pengendara apakah sudah menggunakan masker dengan baik dan benar. Sementara nantinya sanksi yang diberikan merupakan sanksi sosial seperti halnya membersihkan atau menyapu jalan raya di sini yang diawasi oleh petugas dari Satpol PP. Operasi justisi masih akan terus tergelar hingga 2 pekan ke depan, yakni hingga tanggal 28 September maksud kami. Bernadetta dan Stephanie. Terima kasih Menia dan Yosefina atas informasinya. Semoga dengan ada razia ini masyarakat semakin lebih sadar pentingnya menggunakan masker dan juga menjaga jarak.